Kita ketemu lagi di video tips and tutorial Corona Academy bersama saya Done. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol yang basic, yang dasar, yaitu teknik edge jointing atau sambungan papan sisi. Jadi saya akan share di video ini, saya akan share cara saya atau teknik saya bagaimana saya menyambung papan untuk menghasilkan papan yang lebih lebar. Nah, kalau saya nyebutnya sambungan sisi atau edge jointing, tapi beberapa juga ada yang menyebutnya laminasi. Nah, kalau untuk laminasi kayaknya kalau buat saya agak sedikit misleading, jadi kadang suka ketukar nanti dengan laminasi. Kalau saya nyebut laminasi itu ya seperti laminasi, jadi ditumpuk ya seperti HPL atau plywood. Ya, jadi biar nggak salah pengertian, saya akan nyebutnya sambungan sisi. Nah, faktor utama yang sangat menentukan nanti bagus atau tidaknya sambungan atau kuat atau tidaknya, pertama dari bahannya, dari kayunya atau dari potongan kita pada saat proses stock milling. Jadi sambungan sisinya itu harus benar-benar siku, jadi harus benar-benar 90 derajat. Jadi semua papan yang akan disambung itu sisinya harus benar-benar 90 derajat. Karena kalau tidak siku, nanti pada saat diklem ada kemungkinan dia akan melengkung. Apalagi kalau kayunya tipis terus sambungannya banyak atau sambungannya lebar, itu akan mudah sekali melengkung. Oke, itu yang pertama. Jadi pastikan sisinya itu benar-benar siku. Terus yang kedua itu arah serat kayu. Jadi kalau bisa arah serat kayunya itu satu arah, biar nanti kita tidak kesulitan kalau misalkan kita serut atau kita rapikan. Lalu untuk mencegah kayu melengkung atau sambungannya melengkung karena kayunya kembang susut, garis tahun atau lingkar tahun itu kalau bisa dibulak-balik, jadi selang-seling. Terus berikutnya itu kayu mesti benar-benar lurus. Jadi kalau kita satukan kayunya, dia tidak ada gap atau tidak ada celah. Oke, jadi kalau untuk stok atau untuk kayunya, pastikan dia 90 derajat dan pastikan lurus, tidak ada celah. Nah, untuk sambungan sisi ini itu ada banyak cara, ada banyak teknik. Dari yang paling standar tanpa tulang, terus kita juga bisa bikin half lap atau sambungan setengah-setengah. Kita bisa pakai sambungan tongue and groove atau lidah dan alur, bisa juga pakai dowel, pakai domino, atau pakai biskuit. Mungkin nanti kita akan bahas di video-video berikutnya. Untuk kali ini kita akan coba atau kita akan bahas yang paling standar, jadi sambungan tanpa tulang. Oke, alat yang kita butuhkan, alat bantu yang kita butuhkan itu cuma klem. Nah, untuk sambungan sisi kita bisa pakai berbagai jenis klem. Kita bisa pakai F-klem itu yang seperti huruf F. Kita bisa pakai bar klem seperti ini, atau kita bisa pakai pipe klem. Nah, tapi kalau untuk sambungan sisi, apalagi nanti dia kayunya lebar, sangat disarankan kita menggunakan bar klem atau pipe klem. Karena kalau bar klem dan pipe klem, dia ada platform, ada landasan yang flat. Nah, itu akan membantu kita nanti supaya kayunya lebih flat atau lebih datar. Kalau teman-teman pakai bar klem atau pakai pipe klem, itu pada saat kita klem itu kayunya kita balik, jadi permukaan yang bagus itu ada di bawah, biar nanti kita bisa tekan dan bisa flat, karena tadi bar klem dan pipe klem dia bawahnya flat. Terus biar kayunya atau sisi kayu tidak rusak, kita bisa kasih kayu tambahan. Oke, lem yang kita pakai untuk kali ini kita akan pakai Corona 234. Kalau nanti produknya ada kemungkinan bersentuhan dengan air, teman-teman bisa pakai yang WRG, water resistant glue. Nah, ini kita akan kasih lem satu sisi. Terus kalau untuk edge jointing itu jangan pelit sama lem, karena kita butuh sambungan yang kuat, jadi lemnya mesti rata. Kalau perlu banyakin sekalian, biar dia nanti lemnya squeeze out dan biar nggak ada glue line atau garis lem.
Nah, untuk klem pertama itu jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang nanti dia akan melengkung, apalagi kalau kayunya tipis. Karena kalau untuk klem, baik itu bar klem atau pipe klem, tekanannya itu hanya lebih kuat di bawah. Nah, untuk mengantisipasi itu kita selang-seling untuk klemnya. Jadi klem di bawah, klem di atas, klem di bawah, klem di atas, dan seterusnya. Kalau saya biasa jarak antar klem itu berkisar antara 10 sampai 15 cm untuk jarak klemnya. Oke, jadi untuk klem yang bawah itu jangan terlalu kencang, baru kita kencangkan yang atas. Nah, kalau tadi permukaan yang bagus ada di bawah, kalau misalkan yang bagus ada di bawah, kita banyakin klem yang di atas, karena itu akan membantu menekan boardnya ke bagian flatnya klem, jadi nanti akan lebih rata. Oke, kalau lemnya sudah keluar, sudah squeeze out, itu berarti sudah kencang. Kalau misalkan dia papannya naik turun atau tidak rata, kita bisa kasih tambahan klem di bagian ujung. Untuk lem yang squeeze out atau lem yang keluar, teman-teman bisa bersihin pakai kain lap yang sedikit basah, biar nanti tidak repot untuk membersihkan atau mengelupas lemnya. Oke, selanjutnya tinggal kita tunggu kering. Saya sarankan sekitar 12 jam sampai lemnya kering dan kuat. Lebih bagus lagi kalau misalkan sampai 24 jam. Oke, itu dia beberapa tips buat teman-teman yang baru mulai atau pemula di woodworking. Jadi kesimpulannya, pastikan bahannya atau kayunya itu flat atau lurus, terus juga dia siku 90 derajat, dan tentunya lemnya lem khusus untuk kayu. Oke, buat teman-teman yang lain yang punya tips dan trik lainnya atau metode lainnya, teknik lainnya, mungkin bisa share nanti di komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video-video Krona Academy berikutnya. Saya Done, sampai jumpa.